Cara bikin artikel SEO friendly dengan cepat seperti apa videonya? Maka teman-teman tonton aja video ini agar teman-teman mendapatkan ilmu bagaimana membuat SEO friendly yang cepat dan tepat. Tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman sekalian ya, berbicara tentang SEO friendly ya, berarti kan ada SEO yang tidak friendly nih. Nah, SEO tidak friendly itu gimana Mas Didi? SEO friendly itu gimana gitu kan? Nah, bagi saya SEO friendly itu adalah utamakan ramah terhadap pembaca, enak dibaca, orang bisa berlama-lama ya datang di konten kita. Itu sebenarnya tujuan utama SEO friendly teman-teman sekalian. Maka kalau nanti ini bertabrakan dengan kok nggak enak dibaca, maka teman-teman tetap fokus terhadap enak dibaca atau tidak. Ramah nggak terhadap pembaca, itu dulu teman-teman sekalian. Jadi kita tetap memfokus ya orang lain nyaman nggak dengan konten yang kita bangun. Orang lain enak nggak dengan konten yang kita bangun dalam bentuk artikel dan lain sebagainya. Oke, kita akan bedah teman-teman sekalian SEO friendly di tahun 2025 ini dan bagaimana cara membuat SEO friendly. Baik, yang pertama teman-teman harus riset dulu semuanya. Tetap poin utama adalah riset keyword. Teman-teman boleh pakai tools atau pakai manual. Kalau pakai manual, teman-teman buka aja aplikasi Google, buka aja google.com. Nah, teman-teman ketiklah di situ kata kuncinya tentang informasi. Saran saya, ya SEO friendly, fokus dulu tentang informasi-informasi biar supaya orang mau berkunjung karena konten yang kita bangun. Karena konten yang kita bangun itu adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Oke, kita ketiklah di situ. Misalnya, saya buatlah kontennya tentang cara berlibur di Jogja atau misalnya tips liburan di Jogja dengan budget rendah misalnya. Oke, ada nggak suggest-nya? Kalau ada suggest-nya, maka ada kebutuhan pasarnya. Kalau ada kebutuhan pasarnya, berarti ada yang mencari. Kalau ada yang mencari, silakan dioptimasi. Itu prinsip kita teman-teman sekalian. Jadi kita bikin konten bukan maunya kita, tapi maunya apa yang dicari orang. Lihat dari suggest-nya di situ. Oke, kalau pakai tools gimana Mas Didi? Kalau pakai tools teman-teman bisa pakai Ahref. Ya nanti klik aja di bagian keyword explorer, teman-teman tinggal masukkan aja kata kuncinya apa. Ya kalau bisa cara berlibur atau tips berlibur ke Bali atau tips liburan ke Jogja budget murah. Klik aja tuh, klik, ketemu di situ kata kunci utama, turunan volumenya, ya kemudian tingkat persaingannya dan lain sebagainya, siapa kompetitornya, pakai Ahref ketemu semua. Atau mahalnya Mas Didik Ahref 2,3 juta per bulan. Oke, coba pakai gratisan aja Google Keyword Planner. Nah, cuman teman-teman harus punya akses Google Ads-nya ya. Oke, di situ nanti teman-teman bisa lihat di situ kata kuncinya apa, ya teman-teman bisa mainkan di situ. Ada lagi nggak Mas ya? Ya kira-kira yang cocok Ubersuggest, teman-teman bisa pakai Ubersuggest, lihat di situ. Ada nggak kata kuncinya, turunan-turunannya? Nah, dapat semua di situ. Ubersuggest ada trialnya, ada versi berbayarnya murah 300.000, versi lifetime-nya juga ada yang cuma 3 juta ya per lifetime gitu. Riset dulu. Oke, kemudian yang kedua, masukkan judulnya plus clickbait. Jangan sekedar judul, harus ada clickbait biar enak dibaca. Contoh, saya cerita tentang tips liburan di Jogja dengan budget murah, jarang dibongkar sama traveler. Nah, itu clickbait tuh seperti itu. Atau 25 oleh-oleh khas Malang. Nah, itu kata kuncinya. Clickbaitnya apa? Bikin kamu nggak mau pulang. Nah, itu namanya clickbait teman-teman sekalian. Dilebih-lebihkan tapi tidak sampai membohongi orang lain. Oke, masukkan judulnya, masukkan itu namanya H1 teman-teman sekalian ya. Baru nanti ada H2, heading 2, masukkan heading 2-nya misalnya. Berikut merupakan ya 5 tips berlibur di Jogja ya dengan budget yang murah. Nah, itu H2 tuh seperti itu. Ada ya untuk pemanggil dari judul, ada turunannya sedikit yaitu subjudul. Baru nanti H3. H3 itu apa Mas Didi? H3 tuh heading 3. Kalau saya bilangnya poin-poin penting. 1 titik perencanaan yang baik. Baru ceritalah di situ. Perencanaan kita dimulai dari cari perjalanan mau pakai mobil, pakai kereta atau pakai pesawat dan lain sebagainya. Itu perencanaan. Kedua, siapkan ya persiapan-persiapan budget, pakaian, kemudian dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa mainkan di situ. H3 1 2 3 4 5 tuh H3 teman-teman sekalian, heading 3. Poin-poin penting. Oke, sudah masuk di H3. Yang keempat, tidak boleh duplikat konten ya. Pastikan teman-teman nulisnya berdasarkan pengalaman, ada alur ceritanya. Jangan sampai duplikat konten, jangan sampai ngambil karya orang lain, jangan sampai comot tulisan orang lain, copy paste tulisan orang lain ya. Kita tulis berdasarkan emang pengalaman kita, lebih baik seperti itu. Dan saya termasuk orang yang nggak setuju menggunakan ChatGPT, Perplexity
ya, dan lain sebagainya, teman-teman. Kalau bisa tulisan tangan asli, ya, kalau bisa teman-teman ATM boleh, amati, tiru, modifikasi, tapi berdasarkan pengalaman. Jadi lebih enak gitu kan. Oke. Kemudian apalagi Mas Didik? Udah yang keberapa tadi? Yang kelima ya? Yang keenam. Teman-teman masukkanlah fotonya. Kenapa Mas Didik? Karena kalau kita buat tulisan, ya, orang kurang menarik kalau tidak ada visualnya. Maka visualnya adalah foto. Misalnya ya contoh 5 oleh-oleh khas Malang, 1 bakpia Malang. Masukinlah fotonya bakpia Malang. 2 misalnya bolu Malang. Masukkan fotonya bolu Malang. Jadi kita bisa menggambarkan di situ. Atau 5 hotel murah di Mekah. 1 Hotel Le Méridien Tower, masukkan fotonya. Oh, begini hotelnya. Yang kedua, hotel ini. Oh, begini hotel-hotel. Nah, dan lain sebagainya. Nah, itu yang keenam. Jadi ada visualnya, ada fotonya. Tapi kan bikin berat Mas Didik. Ya, makanya dikompres dulu. Kalau saya nggak mau lebih dari ya sekitar, kalau bisa jangan sampai 1 mega lah ya. Maksimal di bawah 1 mega tuh. Yang keenam. Yang ketujuh, masukkan alt text-nya di dalam foto tersebut mengandung kata kunci target. Tapi jangan sering-sering ya. Kalau jangan semuanya. 5 saja masukkan alt text, kata kunci target, dan lain sebagainya. Oke, itu yang keberapa tadi? Yang ke-7 ya. Yang ke-8, ya, teman-teman masukkan internal link. Ya, internal link itu penting nggak sih Mas Didik? Penting internal link itu. Kenapa? Karena dari internal link itulah membuat orang bisa berlama-lama dari konten yang kita bangun. Misal, saya cerita tentang tips jalan-jalan ke Jogja dengan budget murah. Nanti saya internal linknya saya kasih situ. Ya, berikut merupakan tempat oleh-oleh Jogja yang budget murah. Jadi tetap saling berhubungan sehingga orang lain tidak berhenti membaca di konten kita yang satu, tapi tidak akan berlanjut di konten-konten yang lain. Pernah nggak teman-teman mengalami hal itu? Jadi kita lagi baca konten, tiba-tiba kok ada baca lagi, klik lagi, baca lagi, klik lagi. Itulah yang namanya internal link. Ya, biar supaya orang bisa berlama-lama di sana. Yang ke-9, teman-teman bisa masukkan outbound link. Outbound link itu apa Mas Didik? Sumber. Ya, teman-teman boleh ngasih sumber, nggak apa-apa. Karena tulisan kalau ada sumbernya itu lebih terpercaya. Ya, bahkan kalau kita bangun skripsi, tesis, itu kan semua ada daftar pustaka gitu kan. Ada sumber lah, itu penting nggak? Penting. Apalagi kalau teman-teman nulisnya ada kuantitatif artikel. Ada kuantitatif itu kalau bisa pakai sumber. Contoh saya mengatakan 50% wanita jomblo suka melamun. Atau apalah teman-teman sekalian. Nah, 50% itu kuantitatif, harus ada datanya. Harus ada sumbernya. Nah, sumber itu teman-teman kasih. Oke, selebihnya teman-teman bikinlah konten yang menarik, yang bagus, enak dibaca, orang-orang bisa berlama-lama di sana. Baru saya biasanya ada tombol di bawah tuh saya kasih. Ya, yuk teman-teman yang mau ikut menjadi bagian dari kami atau membeli produk kami, klik link di bawah ini. Jadi setiap konten yang teman-teman bangun ada value yang teman-teman sampaikan, kemudian teman-teman bisa berjualan di situ. Saya tuh affiliate saya masukkan. Kalau mau konsultasi saya masukkan, mau privat saya masukkan, ya mau ikut kelas saya masukkan, ya mau ikut e-course saya masukkan. Jadi kita dapat keuntungan dari konten yang kita bangun. Gitu ya, teman-teman sekalian. Terima kasih. Itulah bagaimana kita bisa membuat SEO friendly dengan cepat dan tepat terutama. Dan semoga website teman-teman sekalian bisa mendapatkan lalu lintas traffic yang baik, permintaan yang baik, dan penjualan yang baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Bagi teman-teman bertanya, silahkan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.